Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya dimanapun kita beribadah, dimanapun kita memuji Tuhan, ada kuasa turun di tempat itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan hari ini. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikan. Bila nama Tuhan yang ditinggikan. Haleluya Yesus. Mari kita katakan bersama-sama, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu besar buat setiap kami. Engkau nyatakan pertolonganmu, Engkau nyatakan kebaikanmu, Engkau nyatakan pemeliharaanmu buat setiap kami jemaatmu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin merayakan hari di mana Engkau terangkat ke surga, kenaikan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa itu Kau curahkan atas setiap kami. Kuasa sukacita, kuasa damai sejahtera itu Engkau curahkan atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu pada saat ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan sebuah pujian, kita lebih dari pemenang. Amin. adalah Allah yang menjadi jawaban atas setiap hidup kita. Apapun persoalan kita, apapun yang jadi pergumulan kita saat ini, hanya ada satu jawaban, yaitu Yesus. Dan tidak ada yang lain selain Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Dengan penuh iman kita katakan, oh Tuhan, Engkau adalah jawaban. Yesus, jawaban dalam hidupku. Yesus,
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kuasa dari firman Tuhan akan menjadi bagian kita bersama di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, buat pemeliharaan, kasih dan anugerah-Mu Engkau sudah nyatakan kepada kami. Dan hari ini kami boleh bersekutu bersama karena kasih sayang Tuhan di dalam kami memperingati hari terangkatnya Engkau ke surga. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan kepada kami penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami sementara kami hidup di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang sangat peduli dengan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu, sebelum kami belajar firman-Mu, mari Tuhan Engkau kuasai seluruh keberadaan kami, terutama hati dan kepikiran kami, pendengaran kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan beri kesempatan buat kita untuk dapat kita memperingati masa raya Kristen yang keempat menurut kalender Masehi, yaitu hari di mana Yesus terangkat ke surga, atau yang lebih dikenal hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dengan satu tema, Ia yang pergi akan datang kembali. Ia yang pergi
akan datang kembali. Hari kenaikan Yesus ke surga merupakan hari penutup kehidupan Yesus secara manusia di dalam dunia ini. Kehidupan Yesus di bumi ini kita tahu dimulai di Bethlehem dan ditutup di Bukit Zaitun dalam peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga. Dan kita tahu bahwa di antara Bethlehem dan Bukit Zaitun kita temukan banyak peristiwa yang menyangkut karya keselamatan bagi umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Antaranya dari Getsemani sampai ke Golgota terdapat di dalam ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Ia yang terangkat ke surga akan datang kembali pada kedua kalinya. Peristiwa kenaikan Yesus di surga bukan berarti terjadi pemutusan hubungan antara murid-murid dan gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, tetapi merupakan permulaan zaman baru bagi gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Terjadi suatu perubahan hubungan antara murid-murid Tuhan dengan Yesus. Kalau dulu mereka bisa bertemu, berkumpul bersama Yesus secara fisik dan mereka boleh bersekutu bersama, tapi kini mereka tidak lagi berkumpul dengan Yesus. Kehadiran Yesus bukan lagi secara fisik, tetapi Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah mereka dan bahkan gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Dengan naiknya Yesus ke surga atau terangkatnya Yesus ke surga, terjadi suatu perubahan zaman baru, bahkan hubungan yang semakin erat antara murid-murid Tuhan dan gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, kita bisa melihat beberapa hal penting dengan peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Dan itu memberikan arti buat kita bahwa pada saat Dia terangkat ke surga, Dia memproklamirkan diri bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini perlu kita perhatikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita melihat di dalam pembacaan kita tadi bahwa Yesus terangkat ke surga bukan menggunakan suatu peralatan yang canggih atau pesawat luar angkasa yang begitu canggih, tetapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Allah yang Maha Kuasa, Dia terangkat ke surga. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan murid-murid Tuhan menyaksikannya dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika Ia memberkati murid-muridnya di Bukit Zaitun. Maka terangkatlah Ia ke surga. Firman Allah mengatakan bahwa dengan terangkatnya Yesus di surga, maka Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya, bahkan gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, untuk menjadi saksi. Kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, Yesus mengatakan bahwa murid-murid Tuhan akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi untuk mereka menjadi saksi. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk dapat memperingati hari di mana Yesus terangkat ke surga, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita punya tugas di dalam dunia ini untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang,
Makanya di dalam peristiwa Yesus terangkat, firman Allah berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mengapa kamu melihat ke langit, menatap ke langit? Dalam terjemahan lain mengatakan, kenapa kamu termangu-mangu melihat dia terangkat ke surga? Dengan kata lain, Yesus menginginkan supaya murid-murid Tuhan ingat akan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara mereka hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Karena Yesus berkata satu kali kelak dia akan datang kembali pada kedua kalinya. Dan apabila dia datang kembali pada kedua kalinya, bukan lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Dan masing-masing pribadi akan memberikan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan, di depan kursi pengadilan Allah. Dan bagi mereka yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan anak domba, mereka akan masuk di dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang tidak percaya dan namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan anak domba, maka mereka akan masuk dalam penghakiman yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam kegelapan malam yang pekat, di sana kertak gigi dan tangisan untuk selama-lamanya. Dan firman Allah berkata bahwa kalau dia pergi, dia akan mengirim, mengutus penolong yang lain, yaitu kuasa Rohnya yang kudus. Roh penghibur itu akan menyertai kehidupan murid-murid Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kini Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Kenapa dia harus naik ke surga? Firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, karena ia bukan dari dunia ini. Karena ia bukan dari dunia ini, makanya dia kembali terangkat, masuk di dalam kerajaannya dan bertakhta di atas takhta kemuliaan. Firman Allah berkata dia pergi untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, waktunya sudah genap, maka dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menjemput saleh-salehnya, untuk menjemput eklesia Tuhan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang peduli dan memperhatikan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dia pergi bukan meninggalkan kita piatu, tetapi dia memberikan penolong yang lain. Dan bahkan dia pergi bukan untuk meninggalkan kita selama-lamanya, terjadi perpisahan untuk selama-lamanya. Tapi dia berkata dia akan datang kembali kalau tempat semua sudah tersedia bagi orang percaya, waktunya sudah genap. Dia akan datang dan menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, firman Allah mengatakan di sana, sebelum dia terangkat ke surga, maka ia memberkati murid-muridnya. Ia memberkati kehidupan murid-murid Tuhan sebelum dia terangkat ke surga. Dan kita melihat di sana bahwa ketika itu murid-murid Tuhan
sujud dan menyembah kepada Dia dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Firman Allah berkata begini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya yakin dan percaya setiap kita, bahkan setiap orang, merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan ini dinikmati oleh murid-murid Tuhan. Kalau kita belajar tentang berkat, berkat yang diberikan oleh Tuhan pada saat Dia terangkat ke surga, berkat itu berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil dan sukses. Kata berkat di dalam perjanjian baru dikatakan dengan kata eulogia, yang berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Yang kedua, berkat itu juga berbicara tentang kehadiran Allah bersama kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat itu juga berbicara tentang pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Berkat itu juga berarti pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu kita bersyukur karena Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat memperingati hari terangkatnya Yesus ke surga, untuk mengingatkan kita bahwa kita di dalam dunia ini punya tugas untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya menjelang Ia terangkat ke surga, Dia berbicara kepada murid-muridnya mulai dari ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayat 48 di dalam Lukas pasal 24. Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka tidak melupakan sejarah masa lalu bersama dengan Yesus. Ketika mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti firman Allah dan dapat mengingat semua peristiwa yang Yesus kerjakan sementara Dia berada di atas muka bumi ini. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sebelum Yesus datang kembali pada kedua kalinya, dapatkah kita mengingat peristiwa-peristiwa perjalanan Yesus dari Bethlehem sampai Taman Getsemani, dari Getsemani sampai Dia berada di Bukit Zaitun, dan kemudian Dia terangkat ke surga. Ada banyak hal karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terangkatnya Yesus ke surga memberikan makna, arti, faedah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan terangkatnya Yesus ke surga, dalam Ibrani pasal 8 ayat yang pertama dan 9 ayat 24, kita punya imam besar di surga, punya juru syafaat di dalam kerajaan surga yang senantiasa memperhatikan dan peduli dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan terangkatnya Yesus ke surga, maka kita punya kepala gereja di dalam kerajaan surga yang memperhatikan dan yang senantiasa
peduli dengan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, dengan terangkatnya Yesus ke surga, maka memberikan jaminan pasti buat kita bahwa kita memiliki tanah air di surga. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sementara kita hidup dan berada di atas muka bumi ini, mari jangan kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita terus berjalan dan berjalan pada jalannya Tuhan, sampai pada waktunya nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan, sampai pada waktunya nanti kita menjalani hidup sampai di garis akhir, di garis finish, dan kita melakukan sesuatu dengan baik, finishing well. Karena apabila dia datang kembali pada kedua kali, maka kita akan pergi bersama dengan dia, masuk di dalam kerajaannya. Ingat, Yesus berkata bahwa dia pergi, dia akan datang kembali, dan waktunya tidak lama lagi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan meminta tuntunan pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena roh kebenaran itu akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita bertahan menghadapi segala tantangan di tengah dunia yang semakin sulit dan sukar ini, seperti yang kita alami sekarang ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya bahwa kalau dia datang, kita akan pergi bersama dengan dia. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan responi firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi ini dengan satu pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu dengan iman. Haleluya. Oh haleluya, percaya. Oh tanda mujizat terjadi dalam kehidupan-Mu. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penyerahan kepada Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa dia selalu bersama-Mu, dia menyertai kehidupan-Mu, dia tidak membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Sebagai bukti kebesaran-Mu, sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, sebagai bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya. Mari
Bapak Ibu renungkan kehidupanmu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan yang kadang-kadang membuat Bapak Ibu tidak berdaya, tidak sanggup, tidak mampu mencucurkan air mata karena beratnya beban hidupmu, karena rumitnya masalah yang sedang dihadapi, dan bahkan mungkin begitu hebat pergumulan yang sedang digumuli. Pujian ini mengatakan bahwa Dia bersamamu, Dia menyertaimu, Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Ketika Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus penolong yang lain bagimu. Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan kamu piatu. Dia akan datang, Dia akan menolong, Dia akan menyertai kehidupanmu. Bahkan Dia akan memampukan umatnya dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Percaya saat ini Dia bersamamu. Tangannya terulur untuk menolong saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami punya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang peduli dengan kehidupan orang yang percaya kepadamu, yang peduli kepada umatmu, yang memperhatikan anak-anakmu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tapi Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menopang kehidupan kami, dan Engkau tidak akan membuat kami jatuh tergeletak. Roh penghibur memberikan penghiburan kepada kami, supaya kami boleh hidup dalam sukacita. Kami boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan, walaupun ada di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Kami hidup bersukacita dan bersyukur di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan ini pegangan hidup kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya apabila Engkau datang kembali pada kedua kali, kami tidak ketinggalan, tapi kami boleh pergi bersama dengan Engkau masuk dalam kerajaan-Mu, dan kami berada bersama Engkau di atas takhta kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu. Seberapa banyak telinga yang dijangkau oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini akan menjadi pedoman hidup kami dalam kami menjalani hidup, supaya iman kami tidak sia-sia, tetapi kami boleh sampai kepada kehidupan yang kekal. Kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu, di tempat yang Engkau sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang Jumat-Mu. Tolong mereka yang sakit, dimanapun mereka berada, apapun penyakit yang mereka rasakan dan mereka alami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Engkau tabib kami yang ajaib. Engkau Tuhan yang peduli dengan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Tim musik, para singers, song leader, dan operator. Tuhan, Engkau memberkati. Pakai terus bagi kemuliaan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan, Engkau akan terus menyertai kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu.
Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikan, cita-cita, dan masa depan anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan tubuhmu, dan di dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.